Terima kasih pemirsa Anda bersama kami atau Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Isu kedekatan AKP Rita Yuliana dengan Irjen Verdi Sambo jadi perbincangan warganet. Rita menepis kabar kedekatan dirinya dengan Irjen Pol Verdi Sambo. Nama AKP Rita Yuliana menjadi viral karena terseret kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sosok AKP Rita Yuliana saat ini tengah menjadi sorotan publik karena dirinya diduga punya hubungan khusus dengan Irjen Pol Verdi Sambo. Namun Rita membantah kabar miring ini. Di akun Instagramnya ia buka suara. Saat membalas komentar beberapa pengikutnya, Rita mengaku akan segera mengklarifikasi isu ini. AKP Rita kini dimutasi ke Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpa kabar pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini segera ditepis. Teka-teki kedekatan Rita dengan Verdi Sambo kini masih misteri. Namun masyarakat masih terus menanti klarifikasi. Sementara itu pemirsa, Barada Richard Eliezer lagi-lagi berganti kuasa hukum setelah sebelumnya Andreas Silitonga kemudian Deoli Payumara yang baru saja kemarin hari Jumat dikabarkan dicabut kuasanya. Kursi kuasa hukum saat ini dijabat oleh Roni Talapesi. Kuasa hukum Andreas Nihot Silitonga mengundurkan diri. Kini Baradae mencabut kuasa Deoli Payumara dan Muhammad Burhanuddin sebagai pengacara. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian mengatakan Richard Eliezer mencabut kuasa hukum Deolipa dan timnya pada hari Jumat. Sempat beredar surat pencabutan ditandatangani di atas materai di hari Rabu 10 Agustus 2022. Sementara saat dihubungi, Deolipa mengatakan membeberkan atau akan membeberkan alasan di balik pencabutan kuasa hukum tersebut pada hari Sabtu 13 Agustus 2022. Isu yang saat ini beredar, tim kuasa hukum mendapuk harga pendampingan Baradae sebesar 15 triliun rupiah. Saat ini kuasa hukum Baradae berganti menjadi Roni Talapesi. Roni dikenal pernah mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam proses hukum yang membelitnya. Ya, pemirsa, Deoli Payumara dicabut kuasanya oleh Baradae sebagai pengacara. Deolipa mengaku pemberhentiannya menjadi pengacara Baradae banyak kejanggalan. Pasalnya, Baradae yang berada di sel penjara tidak mungkin membuat surat pencabutan kuasa. Dan tidak hanya itu, Deolipa menyebut pencabutan surat kuasa tersebut cacat formal. Deolipa tidak memerinci soal cacat formal terkait pencabutan surat kuasanya tersebut. Ia mengaku menyikapi santai tindakan Baradae yang menimpanya. 3 suratnya si Baradae. Surat pertama adalah surat permohonan bela sungkawa. Oke, ini surat pertama ya. Karakter surat pertama. Mana. Jadi setiap surat dia, tulisan tangan itu selalu diawali dengan tanggal dan jam. Tanggal dan jam. Bahkan detiknya ditulis 01.24 menitnya. Jam 1.24 WIB. Ya kan? Oke, surat pertama. Surat kedua adalah surat kuasa saya ke dia. Surat kedua adalah surat kuasa saya ke Richard ke saya, Baradae ke saya. Dibarengi dengan 6 Agustus 2022 jam 22.45 WIB dengan menitnya. Oke, karakter suratnya dari Baradae. Surat ketiga adalah surat pencabutan surat kuasa dari Richard ke saya. Ini yang terakhir kan nggak ada tanggal sama jam. Yang diketik. Yang diketik ini. Ini akan jadi barang bukti di pengadilan nanti. Tapi ingat, ketika saya masuk gugatan nggak boleh ada penyidikan karena penyidikan jadi cacat formil kan, resiko. Pencabutan. Ketika saya ngajukan gugatan, otomatis penyidikan harus menungguin.
Ya pemirsa, kami sudah mencoba menghubungi kuasa hukum baru Barada Eliezer yakni Roni Talapesi, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan mengatakan masih melakukan pendampingan terhadap kliennya yakni Barada Richard Eliezer di tempat di mana Baradae ditahan. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa, pasca penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo, Makobrimob di Kelapa II Depok dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Jumat kemarin Komnas HAM memeriksa mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Makobrimob. Sejumlah anggota Brimob bersenjata lengkap disiagakan di area pintu masuk Makobrimob Depok. 2 unit kendaraan taktis juga disiagakan untuk mengamankan lokasi. Di Makobrimob ini sebelumnya Komnas HAM memeriksa Irjen Pol Verdi Sambo. Pemeriksaan Verdi Sambo berlangsung selama sekitar 3 jam untuk menggali keterangan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Selain mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, sejumlah perwira tinggi juga ditempatkan di Makobrimob untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi seputar pemeriksaan lanjutan terkait pembunuhan Brigadir Yosua oleh Polri, sudah bersama kami Nasta Syafrina di Makobrimob Kelapa II Depok. Nasta, selamat sore. Agenda hari ini apa saja, termasuk terkait yang kita sebut sebagai pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ya, terutama sore, Fani dan juga pemirsa. Pada kemarin yaitu Jumat 12 Agustus 2022 di sini Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Verdi Sambo, di mana setelah dilakukan pemeriksaan ini yang diketuai oleh Komnas HAM yaitu Ahmad Taufan Damani, kemudian juga didampingi juga oleh kedua komisioner Komnas HAM yaitu Khairul Anam dan juga BK Ulung Hapsara. Mereka bertiga ini langsung melakukan konferensi pers pada Jumat 12 Agustus 2022 kemarin, di mana pada hasil pemeriksaan ini disebutkan bahwa memang di sini benar Verdi Sambo ini menjadi otak ataupun juga kepala di balik pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sementara itu, Verdi Sambo pun juga mengaku bahwa Verdi Sambo ini mendisinformasi dan juga merekayasa terkait baku tembak yang terjadi antara Barada RE dengan Brigadir J. Sementara itu juga di lain waktu, jam 15 waktu Indonesia Barat juga dijadwalkan Barada RE diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok. Namun ternyata pemeriksaan ini dibatalkan dikarenakan pada saat berada di Makobrimob ini ternyata Barada RE masih melangsungkan asesmen yang berlangsung di LPSK. Kemudian juga Khairul Anam selaku komisioner Komnas HAM juga menyebutkan bahwa pihaknya ini Komnas HAM masih terus mendalami terkait CCTV ataupun juga mendalami rekaman dari informasi Vera dan juga Brigadir J selama berada di Magelang. Sehingga hal ini pun juga kami awak media menanyakan juga keberadaan Bu Putri dikarenakan memang pada Jumat kemarin ini dijadwalkan juga diperiksa oleh Komnas Perempuan. Hingga malam hari pun juga Komnas HAM masih memintai keterangan kepada Ibu Putri selaku istri Verdi Sambo. Namun rencananya apabila berkenan, ini akan dilakukan pemeriksaan lebih khusus dikarenakan memang Bu Putri ini dibutuhkan pendampingan psikologis. Fani. Nasta, apakah ada jadwal pemeriksaan lanjutan untuk Irjen Pol Verdi Sambo dan juga berapa orang personel kepolisian yang ikut diperiksa oleh Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini ditahan di Makobrimob? Ya, Fani dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga rencananya pada hari Senin besok ini akan dilakukan pemeriksaan terkait Barada RE sebagai tersangka. Namun Ketua Komnas HAM ini Ahmad Taufan Damanik menyebutkan bahwa nantinya ini bisa saja dilakukan pemeriksaan baik itu di Makobrimob ataupun juga di Barreskrim. Kemudian juga terkait Verdi Sambo hingga sampai saat ini pun juga Verdi Sambo masih diamankan di Makobrimob Kelapa II Depok, dan kami juga masih mengupdate kembali kapankah pemeriksaan ini akan berlangsung. Dapat kami informasikan juga pada hari Selasa kemarin juga dilakukan pemeriksaan
sebanyak 30 pada Selasa kemarin, ya benar, terjadi pemeriksaan 31 anggota kepolisian oleh tim inspektor khusus Mabes Polri, di mana ini 31 ini merupakan anggota kepolisian yang tidak profesional dalam melakukan olah TKP di rumah dinas Verdi Sambo yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan. Di mana 31 anggota kepolisian ini sudah termasuk tersangka Verdi Sambo, kemudian juga Barada RE dan juga Bribka RR. Sementara itu di jam yang berbeda juga dilakukan pemeriksaan terhadap tim penyidik Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP. Kemudian selesai dilakukan pemeriksaan yang berlangsung di Barreskrim. Ini kemudian penyidik dari Polda Metro Jaya langsung dilarikan menuju ke Makobrimob Kelapa II untuk diamankan. Fani. Baik. Nasta, apakah ada informasi Irjen Pol Verdi Sambo dan juga personel kepolisian lainnya yang ditahan di Makobrimob ini ditahan di gedung atau sel yang mana? Ya Fani, bisa dilihat juga di belakang saya ini situasi dan kondisi yang ada di Makobrimob Kelapa II Depok ini cukup sepi dan juga penjagaannya ini cukup ketat. Tadi pagi juga dapat kami informasikan di sini dijaga sekali oleh petugas ataupun juga anggota Brimob dengan bersenjata lengkap, sehingga kami pun juga apabila diperbolehkan untuk masuk ini hanya untuk press conference ataupun juga hal yang lainnya. Hingga sampai saat ini pun kita masih menunggu keterangan ataupun juga informasi dari pihak kepolisian terkait info terbaru di manakah Verdi Sambo dan juga penyidik dari Polda Metro Jaya ini diamankan di Makobrimob Kelapa II Depok. Fani. Baik, terima kasih Nasta Syafrina atas informasinya. Nasta melaporkan langsung dari Makobrimob. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pernyataan tersangka pembunuh Brigadir Yosua Verdi Sambo membuat keluarga Brigadir Yosua kebingungan. Verdi Sambo memberikan pernyataan yang berubah-ubah. Keluarga almarhum Brigadir Yosua meminta istri Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, pun ikut buka suara agar motif pembunuhan bisa terungkap dengan terang. Rumah orang tua Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Komplek SD Negeri 74 Desa Sukamakmur, Muaro, Jambi tak pernah sepi dari pelayat. Selain warga yang datang dari Kabupaten Batanghari, Jambi, pelayat juga datang dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam suasana duka, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, kecewa dengan tersangka Verdi Sambo karena pernyataannya berubah-ubah, lokasinya berpindah-pindah, dan skenarionya juga berepisode-episode. Ayah almarhum Brigadir Yosua juga meminta agar istri Verdi Sambo segera buka suara dan menyampaikan fakta terkait kasus yang telah merenggut nyawa anaknya. Kalau banyaknya polisi yang ikut terlibat seperti apa, Pak? Ya, para tumbuh hilang berganti. Mati 100.000 pengganti. Jangan berdiam diri. Soalnya suara dari Putri ini kan perlu untuk kelanjutan permasalahan. Keluarga Brigadir Yosua berharap agar kepolisian bisa mengungkap fakta yang menjadi latar belakang pembunuhan Brigadir Yosua secara jujur dan tidak berubah-ubah. Dari Muaro, Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now. Kami akan segera kembali sesaat lagi.